Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salawatullahi wassalamuhu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Semoga Allah berikan kepada kita kemampuan memahami Al-Qur'an dengan benar dan mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW sebagai teladan bagi kita dalam segala aspek kehidupan, dan kita dapat memberikan keteladanan kepada yang lain sebagaimana yang diperintahkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sebelum melanjutkan kajian surat Al-Baqarah, karena biasanya kalau sudah masuk kepada kajian sulit untuk membuka tanya jawab, jadi saya akan menjawab dulu pertanyaan yang belum terjawab pada pertemuan yang lalu, yaitu menyikapi kehidupan masyarakat kita yang dari hari ke hari pergaulan semakin sulit untuk dibatasi, terutama para remaja dan juga mantan remaja. Ya, laki-laki perempuan susah dibatasi, sehingga orang yang hamil tanpa punya suami sulit dihitung sekarang ini. Pertanyaan adalah bagaimana menyikapi orang yang hamil di luar pernikahan. Tentu kalau diterapkan ajaran Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh, apakah memungkinkan orang yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan? Sulit kalau memang diterapkan hukum Allah secara menyeluruh. Antara lain, manakala ada pelanggaran, ada sanksi. Hakikat hukum Allah perintah dan larangan. Ketika dilaksanakan semua perintah, dijauhi larangan, selesai. Itulah sudah menerapkan hukum Allah keseluruhan. Apabila ada yang melanggar larangan, maka itu dampak dari pelanggaran, ada sanksi. Di antaranya Al-Quran sudah menegaskan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Kulla wahid minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina, baik laki-laki ataupun perempuan, hukumannya adalah dicambuk sampai 100 kali, dan diterangkan dalam hadis itu bagi orang yang memang berzina belum punya pasangan hidup, belum nikah. Bagi yang sudah nikah, hukumannya sampai mati, orang yang berzina itu. Jadi kalau ada orang yang memang belum nikah kemudian melakukan perzinahan, dihukum dengan pukulan 100 kali, lalu diasingkan. Diasingkan waktu tertentu, disebutkan 2 tahun. Makanya kalau ada orang yang hamil dinikahkan, kalau memang Islam diterapkan, kapan menikahnya ya? Pasti sudah lahir kan? Hamil, sudah lahir, walaupun sudah lahir masih di penjara tuh 2 tahun, belum bisa nikah. Kalau diterapkan hukum Allah secara keseluruhan. Namun realita di negeri kita, karena memang tidak diterapkan hukum Allah kecuali sebahagian-sebahagian, masalah sanksi belum menggunakan hukum Allah, maka akhirnya sering muncul pertanyaan, bagaimana menikahkan orang yang sudah hamil di luar nikah? Jawabannya, jangan ijtihad, jangan hadis, tapi Al-Quran sudah ada. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhna hamlahunna. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Jadi kalau sekarang banyak terdengar orang yang hamil lalu segera dinikahkan, memperhatikan nas dari ayat ini, nikahnya fasid, nikahnya rusak, enggak sah itu nikahnya. Sebab harus melahirkan dulu baru dinikahkan. Iya, dan menikahkannya juga untuk menutup rasa malu. Iya kan, untuk menutup rasa malu. Malu oleh manusia, tapi tidak malu oleh Allah. Ini cukup berat. Kenapa kok sampai seberat ini hukum perzinahan? Karena memang dari perzinahan banyak korban. Keturunannya bagaimana?
Sekarang banyak anak muda yang nanya, kapan bapak mama nikah, kan gitu. Oh, tahun sekian. Lah, saya lahir bulan ini, jadi saya hasil apa nih? Banyak yang peristiwa seperti itu tuh. Dan itu sudah menjadi beban itu buat dia. Walaupun kan dia tidak berdosa, yang berdosa kan orang tuanya. Dia tidak berdosa. Yang penting kalau dia jadi orang yang soleh, kemudian sering-sering memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tuanya, semoga diterima. Tidak perlu menuntut orang tua, dan tidak pantas. Apalagi kalau sudah dewasa, orang tua sudah berkorban buat dia, kok nuntut lagi. Birrul walidain ditujukan kepada semua orang, wajib dilakukan. Bahkan orang tuanya kafir pun seorang muslim harus berbuat baik kepada orang tua. Selama bukan urusan akidah, ikuti perintah orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila orang tuamu memaksa kamu untuk musyrik, jangan kau ikuti. Selain itu, gauli dia dengan baik. Sahibhuma, kalimatnya sahib. Sahib itu kan bersahabat, akrab gitu. Dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, yang dikenal baik oleh semua lapisan masyarakat. Jadi ini adalah jawaban ringkas. Sudah dipahami belum? Atau masih belum terjawab? Gimana pertanyaannya? Ya udah cukup ya. Baik. Kita lanjutkan sekarang ke bahasan utama kita, yaitu surat Al-Baqarah ayat 41 sekarang ya. Ya. Tadi surat At-Tolaq. Surat At-Tolaq ayat 4. Surat At-Tolaq ini ayat 4. Sekarang kita memasuki bahasan surat Al-Baqarah ayat 41. Kelihatan hurufnya atau kurang besar ya? Baiklah, diperbesar dulu. Kita bacakan dulu ayatnya. Harus lebih besar lagi nih, biar kelihatan. Saya bacakan dan diikuti bersama agar lidah kita jadi saksi di hadapan Allah sebagai lisan yang suka digerakkan untuk membaca huruf-huruf Allah, huruf-huruf Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu antara ma dengan an beda sedikit, sama-sama di atas panjangnya nu. Wa aminu bima anzal, ya, anzal tambah sedikit. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu wa aminu bima anzaltu
musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Thamanan, tahan, qalilan, tahan lagi, ya, jangan sampai selewat. Disebutnya gunnah. Bacaan Al-Quran itu sangat penting untuk kita perhatikan tiga hal yang sangat besar. Pertama, makharij dan sifat huruf, artinya pengucapan huruf per huruf bagaimana. Jangan sampai sama dua huruf bacaannya, tentunya harus berbeda. Kemudian pembahasan gunnah, dengung yang kayak barusan. Kemudian mad dan pendek, panjang dan pendek. Itu sangat diperhatikan, tiga hal saja. Nah, kemudian yang satu hanya banyak cabang-cabangnya, kan gitu ya. Mad ada yang 2, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, namanya beda-beda. Kemudian gunnah ada yang tipis, ada yang tebal. Nah, di sini ada yang tebal bacaannya, samanan qalila, bukan samanan, itu tipis, harus tebal. Samanan ka. Nah, kalau ka, nangka, nauqo, beda tuh. Umpamanya surat Ar-Rahman, khalaqal insan, menghadapi sin, insan, min salsal, menghadapi sod, beda, sama-sama in. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Di sini juga demikian. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. Nah, itu tipis, qalilan. Tapi yang pertama thamanan, beda ya. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا fattaqun, ya. Wala tashtaru bi ayati. Jadi yang diperhatikan di samping kadar panjangnya dan juga tebal dan tipisnya, itu pembahasan gunnah atau dengung. Baik, kita cukupkan dulu. Paling tidak tahu saya salahnya di sini, itu ya. Kalau belum diperbaiki satu persatu, nanti harus ada waktu khusus itu. Wa aminu, dan berimanlah kamu. Kata iman tidak cukup percaya, tapi iman berkaitan dengan qalbu, ucapan dan perbuatan, itu iman namanya. Kalau cuma di hati yakin, itu belum sampai iman. Wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan. Apa yang telah aku turunkan, di sini tertulis Al-Quran. Tentu Al-Quran dengan tulisan dan bacaannya. Kalau tulisan Al-Quran disebut Alkitab. Sudah pernah diulang-ulang kita bahas.
Maka dengan adanya bima, dengan apa yang aku turunkan, berarti bukan cuma Qur'annya tapi juga kitabnya harus diimani. Wa aminu bima anzaltu musaddiqa, dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan yang membenarkan. Lima ma'akum, apa yang ada padamu. Yang dimaksud dengan yang ada padamu ditujukan kepada ahlul kitab. Pada waktu itu ada Taurat, ada Injil. Yang dibahasakan sekarang di Mesir bukan Taurat Injil lagi, tapi namanya Al-Ahdul Jadid wal Ahdul Qadim. Namanya saja sudah ganti. Beda dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, sudah berlalu 14 abad, namanya tidak pernah diganti. Isinya apalagi? Sejak turun disebutkan Al-Quran sampai sekarang Al-Quran. Sejak turun disebut Alkitab sampai sekarang tetap Alkitab. Karena di dalamnya ada bahasa sebutan Quran dan sebutan kitab. Dzalikal kitabu inna hadzal Qur'ana, disebutkan secara langsung. Saya dulu pernah beli itu kitab milik orang Kristen di Mesir, bahasa Arab. Disebutnya Alkitabul Muqaddas, Al-Ahdul Qadim wal Ahdul Jadid. Kitab suci yaitu janji lama, janji baru. Perjanjian lama, perjanjian baru. Nampaknya perlu terjemahkan ke bahasa Sunda tuh. Janji hubel, janji anyar. Iya, kalau jadi Sunda kan gitunya. Al-Ahdul Qadim janji hubel. Ya kan sudah ada perjanjian lama, perjanjian baru, bahasa Indonesianya. Harus ada bahasa Sunda. Musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada padamu, yaitu kitab yang lama. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Kepadanya kemana? Tentu kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Jangan menjadi orang kafir pertama. Apa yang dimaksud dengan kafir pertama? Nanti insya Allah akan kita bahas. Dan janganlah kamu menukarkan ayatku dengan harga yang rendah. Kalimat Al-Quran, wala tashtaru, janganlah kamu membeli. Tapi diterjemahkan ke bahasa Indonesia, janganlah kamu menukarkan. Memang lebih mudah dipahami dengan kalimat menukarkan, tapi apakah itu lebih tepat? Bab lain. Gak bisa dikatakan lebih tepat. Bahasa Qur'annya tashtaru. Semua orang Arab mengatakan tashtaru itulah membeli, bukan menukar mobil. Saya ini lagi mogok, tukerin dulu. Enggak. Itu bukan tashtaru, itu namanya tubaddilu atau tanubu atau tatabaddalu. Yang namanya tashtaru membeli. Tapi di sini terjemahkan menukarkan. Ini mengingatkan kembali bahwa terjemah bukan Quran. Terjemah ungkapan manusia, Quran firman Allah. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dengan harga yang rendah. Qalilan sedikit, tapi di sini artikan rendah. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadaku lah kamu harus bertakwa. Pertama, kita perhatikan tulisan huruf. Bi ayati, A panjang pakai alif, ya panjang tidak pakai alif. Inilah dari Allah, diterima Rasul melalui Jibril. Kemudian wa iyaya juga ya-nya dibaca panjang tapi juga tanpa alif. Sangat penting untuk kita simpan pertanyaan, ada apa di balik penulisan ini, tidak persis dengan bacaannya. Bacaan bi ayati tertulis tanpa alif ini, cara penulisan yang berbeda dari bacaan ini mengundang para pengkaji untuk mencari makna yang tersirat di balik penulisan. Demikian pula pada wa iyaya, dalam ayat ini tertulis tanpa alif, yang tentunya mengandung makna yang sangat penting untuk digali.
Ya, perlu digali apa enggak nih? Terlalu capek enggak kalau yang gini-gini? Ya sekilas aja lah saya bacakan. Bagi yang paham alhamdulillah, bagi yang tidak juga alhamdulillah akan terpanggil untuk melanjutkan di waktu-waktu yang lain. Kalimat ayati adalah bentuk banyak dari ayah. Ayat banyak, kalau ayah itu satu. Ketika disamakan tulisan yang banyak dengan tulisan yang satu, mesti punya makna. Disamakan penulisannya, maka dapat diketahui bahwa dalam penulisan tersebut terdapat isyarat yang penting untuk dipahami, antara lain adanya satu kesatuan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, yaitu bahwa di dalam satu ayat dari Al-Quran terdapat banyak makna, dan ketika ditemukan sejumlah ayat, maka makna satu ayat dengan makna ayat lainnya sangat berhubungan erat serta tidak dapat dipisahkan. Ya, kira-kira begitulah ini makna nih. Umpamanya kita ambil surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Kalimat ini mengantarkan kita untuk membaca ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang alam semesta, kan gitu. Berarti tidak bisa lepas antara surat Al-Fatihah ayat 1 dengan surat Ali Imran umpamanya ayat 90, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, dengan ayat yang tadi saya bacakan dalam surat Ibrahim, alam tara annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq. Itu tidak bisa terpisah, satu kesatuan. Jadi satu ayat dengan ayat yang lainnya tidak bisa terpisahkan. Makanya ketika kita membaca Al-Quran harus perhatian bagaimana cara membaca, jangan sampai putus. Ketika kita habis napas di tengah ayat, ada aturan mengulang sedikit. Dan apabila kehabisan napas, jangan sembarang berhenti. Umpamanya berhenti di tengah kata, jangan. Kehabisan ayat alhamdulillahirabbil alamin, nggak bisa gitu. Itu kan sepotong kata, itu harus alamin, nggak nyampe, sudah alhamdulillahirabb, boleh di situ. Habis napasnya sampai di situ udah berhenti, rabbil alamin. Nah begitulah. Atau pemanya agak panjang tuh, jangan terlalu pendeknya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqi. Nah, jangan sampai wa yuqi itu. Tapi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimun, atau enggak nyampe ke situ. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Boleh. Bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. As-salata wa mimma. Nah, teman pendek-pendek tuh ingat pasti. Ya kalau ada yang sependek itulah gitu. Boleh dua kata nyambung gitu. Tapi jangan di tengah-tengah. Atau pemanya dalam al, jangan berhenti di al. Pemanya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wabil. Nah, wabil, jangan wabil. Wabil akhirah. Ketika mengulang jangan dari akhirati, enggak boleh. Itu kan ada alif lamnya. Tapi paling juga wabil akhirati hum yuqinun. Itu aturan membaca untuk membuktikan bahwa satu ayat dengan ayat yang lainnya satu kesatuan. Sehingga ada aturan membaca yang dipelihara dan terpelihara walaupun sudah berlalu 14 abad. Subhanallah. Inilah bukti kesucian Al-Quran. Silahkan orang-orang yang membenci Al-Quran menyebarkan keraguan tentang Al-Quran, tentunya akan capek sendiri. Karena yang beriman dan yang Allah angkat menjadi ahli Al-Quran semakin banyak saja terus. Kita lanjutkan. Karena itu pada saat seorang hamba melihat satu ayat saja dari Al-Quran, maka dia akan terpanggil untuk memperhatikan ayat lainnya. Karena makna yang terdapat dalam satu ayat
memberi dorongan untuk mengkaji ayat-ayat lainnya. Ketika saya ditanya oleh seseorang yang memang mempermasalahkan baca surat Yasin setiap malam Jumat, kan ada ya daerah-daerah tertentu rajin baca surat Yasin sampai sudah pada hafal, tapi kalau disuruh membaca lanjutannya susah banget gitu. Yasin mah udah hafal lah, cuma ayat berikutnya wasaffati saffa fazajirati zajra susah karena belum terbiasa. Boleh enggak orang membaca surat Yasin setiap malam Jumat? Boleh, sebagaimana membaca surat Yasin setiap malam. Terus kalau Yasin terus yang lainnya tidak dibaca, bagaimana? Kaji surat Yasinnya, nanti akan termotivasi untuk membaca surat yang lainnya. Kenapa? Sebab di dalam surat Yasin itu ada satu kesatuan dengan surat Yasin, surat yang lainnya. Wal Qur'anil Hakim. Kalimat wal Qur'anil Hakim berarti kita diperintah untuk membaca Al-Quran keseluruhan, kan? Bukan Yasin wa Yasin Hakim, enggak. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Sungguhnya engkau wahai Muhammad termasuk orang-orang yang diutus. Wah, kalau termasuk berarti bukan satu-satunya. Kalau begitu, dari mana saya dapat mengetahui kehidupan mursalin, kehidupan para rasul yang lainnya? Makanya baca, jangan cuma surat Yasin, baca surat Hud, baca surat Al-Qasas. Di situ diterangkan bagaimana perjuangan para nabi yang lainnya. Baru 2 ayat termotivasi kita untuk membaca surat-surat yang lainnya. Jadi orang yang rajin baca surat Yasin jangan dilarang, tapi didorong untuk memahami maknanya yang nantinya akan termotivasi untuk menggali surat-surat lainnya. Soalnya kalau orang merasa sudah berbuat baik dilarang, marah, bukan berhenti. Iya. Oleh karena itu para ulama terdahulu menyebarkan ajaran Islam itu lebih banyak menyuruh daripada melarang. Terutama kalau yang disuruhkan kepada mereka itu dibicarakan keutamaannya, senang orang itu. Boleh jadi yang berkaitan dengan acara-acara kematian itu sebetulnya untuk menghapuskan gaya-gaya yang mengandung kemusyrikan, khurafat, tahayul, supaya diisi dengan Quran. Makanya sekarang diisi. Dulu pemanya zaman agama Hindu Buddha ada acara 7 hari, 40 hari, dan 40 hari itu kan menyediakan masakan 40 macam ya. Nah, diganti oleh para ulama sekarang mengaji Quran. Hubungannya apa? Buat orang mati nanti bisa baca Quran, berdoa buat mereka. Oh iya ya, kalau gitu mau. Cuma memang belum selesai bahasan, keburu menjadi kewajiban. Itu yang menjadi masalah itu. Jadi wajib ke belakangan, sehingga kalau tidak melaksanakan rasanya dosa, tidak sayang kepada almarhum, kan begitu. Mungkin itu adalah metode. Dilarang, mereka marah. Disuruh, nih laksanakan ini, laksanakan ini, baru mereka secara bertahap ditinggalkanlah yang biasa yang tidak berarti itu. Saya masih ingat soalnya dulu waktu kecil, ketika jatuh sakit nangis, kakak saya bilang, mana kodoknya, mana kodoknya. Saya sibuk cari kodok. Akhirnya karena sibuk cari kodok, berhenti nangisnya. Jadi memang ini metode, dengan diberi kesibukan yang baik, yang buruk-buruknya tertinggal. Cuma banyak yang belum selesai, keburu tersebar. Nah, kita lanjutkan. Dan pada saat membaca beberapa ayat, maka antara satu ayat dengan ayat lainnya sangat berhubungan dan saling menafsirkan. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Kenapa Rasul bersabda, sampaikan oleh kamu dariku walaupun satu ayat. Subhanallah. Jadi artinya walaupun satu ayat, kalau benar-benar disampaikan satu ayat, pasti akan bersambung kepada ayat-ayat yang lainnya. Sehingga dimulai dari ayat dulu, satu ayat dulu. Nanti satu ayat dari surat Al-Fatihah, Rabbil Alamin. Siapakah Rabbil Alamin? Ar-Rahman Ar-Rahim.
Siapakah Ar-Rahman Ar-Rahim? Maliki Yaumiddin, kan gitu nyambung tuh. Ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj. Hadis riwayat Al-Hakim sahih menyatakan, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan ceritakanlah tentang Bani Israel, tidak apa-apa. Bisa juga ceritakan tentang atau ceritakan dari, tidak apa-apa. Karena tentang Israiliyat itu, ketika Rasul mendengarkan Israiliyat atau cerita-cerita dari Bani Israel, Rasul bersabda, la tusaddiqu wa la tukadzibu. Kamu jangan berkata pasti benar dan jangan pula berkata pasti bohong. Jangan. Biarkan sajalah berlalu, itu cerita. Kalau memang tidak melanggar aturan Allah, boleh dijadikan tafsir. Kalau berseberangan dengan aturan Allah, jangan diterima. Dari manapun cerita itu begitu. Karena cerita yang pasti benar hanya yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang datang dari Rasulullah sudah dicampur-campur oleh sekian banyak orang yang memang ingin merusak. Tapi untuk perusakan terhadap Al-Quran tidak akan berhasil. Hadis ini berbicara tentang pentingnya menyampaikan ayat Allah meski hanya satu ayat. Sebab satu ayat dari Al-Quran memberi makna yang sangat mendalam dan luas jika dipahami dengan benar. Bahkan dalam hadis lain dinyatakan bahwa satu huruf dari Al-Quran mengandung nilai bagi para pembacanya. Satu huruf, apalagi satu ayat. Ini memberi makna bahwa satu huruf jika belum dipahami maknanya tetap sangat berarti bagi pembinaan keimanan. Alif Lam Mim itu 3 huruf. Bagaimana Yasin itu 2 huruf. Bagaimana Qaf 1 huruf kan? Ketika kita tanamkan keyakinan ke dalam kalbu, firman Allah surat 50 Qaf itu sudah merupakan pembinaan keimanan. Allah 1 huruf, firman Allah saya tidak ngerti. Memang sekian banyak ayat-ayat Allah di alam raya juga banyak yang tidak kamu pahami. Bukan cuma yang ada dalam Al-Quran, di alam raya banyak yang tidak kita pahami. Nggak jauh-jauh lah, yang sederhana saja. Semuanya punya hidung kan ya? Alhamdulillah. Kalau umpamanya ada bau ke sini, tak bau apalah, nggak enak, pasti semuanya sepakat mengatakan ini bau nggak enak. Ketika ada yang wangi sampai kepada kita semuanya, kita sepakat ini enak wanginya. Sejak kapan sih sepakat begitu? Hasil belajar di mana kok bisa sepakat? Hidung. Ada apa sih dalam hidung? Kok bisa membedakan? Bahkan bau bisa jadi wangi dan harum bisa jadi bau, bisa juga terjadi, tergantung kondisi. Ketika ibu-ibu bikin sayur sop pakai goreng bawang, wanginya. Supaya wangi jilbab ibu pakai goreng bawang gimana? Bau bawang kan gitu. Ibu pulang umroh, waduh ada minyak wangi, parfum bagus, enak sekali. Biar sambalnya lebih enak pakai parfum, aduh bau minyak wangi. Sepakat semuanya. Ada apa sih di hidung kok bisa sepakat seperti itu? Semuanya, wah ini nggak enak baunya. Baru hidung tuh. Kemudian lisan, subhanallah. Lisan dipakai bicara, lisan dipakai makan. Ketika kita makan yang keras, itu lisan tanpa diperintah langsung, kata orang barat, hidang sendiri, hidang serangan. Yang keras dikemanakan itu makanan, yang lembut dikemanakan, yang sudah hancur dikemanakan, otomatis saja itu. Ngerti nggak kita kok lisan bisa seperti itu? Nggak pernah dibahas itu oleh para ahli. Subhanallah, sekian banyak dalam kehidupan kita yang patut kita tafakuri. Ketika
ketika umpamanya gigi ada yang bolong, gigi ada yang sudah dicabut, itu lisan itu ngerti, jangan dikasihkan ke situ, ya kan? Dikasihkanlah kepada gigi yang kuat. Ya Rabbana, ilmu kita nggak nyampe. Jadi sebetulnya bukan cuma dari Al-Quran, pada diri kita sendiri banyak yang nggak ngerti. Atau umpamanya yang di kepalanya ada ketombe. Dari mana itu ketombe datangnya? Udah dibuang, datang lagi. Siapa yang beternak di atas kepala saya? Nggak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur semuanya itu. Jadi sekarang Al-Quran turun, udah firman Allah. Saya nggak ngerti, tetapi saya yakin itu firman Allah. Ketika kita mendengar orang membaca Qaf, saya mendengar suara Allah. Suara Allah, enggak suara orang. Orang itu tidak akan bisa bersuara kalau Allah tidak menghendaki. Kan begitu. Kemudian ketika kita menyebut Qaf, dari mana mulai? Dari paru-paru, dikeluarkan udara sampai ke pangkal ini nih, ujung tenggorokan. Di situ ditekan menjadi keluar suara kan gitu. Dilanjutkan jalan sampai suara tutup mulut sedikit jadi fa. Allahu Akbar. Baru kita bisa tentang yang ada pada diri kita. Jadi kalau satu huruf bernilai, maka tentunya kita disuruh untuk menyampaikan satu ayat lebih luas lagi. Hadis di atas menghubungkan perintah menyampaikan ayat dengan perintah menyampaikan berita tentang Bani Israel. Artinya satu ayat sangat berhubungan dengan ayat, dengan berita tentang Bani Israel yang suka menyembunyikan ayat. Jadi tadi balighu anni walau ayat wa hadithu an Bani Israel wala haraj. Apa hubungannya perintah Rasul menyampaikan satu ayat dengan tentang Bani Israel? Karena Bani Israel banyak menyembunyikan ayat, jangan kau ikuti. Bani Israel banyak yang menjual ayat untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Kan ditanya seorang tokoh agama dulu sebelum Al-Quran turun, yang disebut dengan rohib, atau mungkin bahasa sekarang entah pastor, entah pendeta, entah apalah gitu. Ditanya oleh salah seorang atasannya, ganti aja lah pakai bahasa kitanya, kiai gitu ya, gimana nih hukumnya, halal apa haram? Maunya raja, halal apa haram? Kok nanya balik? Iya, kalau maunya raja haram, saya carikan dalil yang mengharamkan. Kalau maunya raja halal, saya carikan dalil yang menghalalkan. Nah, zaman sekarang juga banyak yang begitu tuh. Dicari apa kira-kira yang mendukung halal. Kata atasan harus halal, halalkan. Kata atasan harus halal, haramkan. Itu yang disebut dalam Al-Quran, yuhillu ma haramallah wa yuharimu ma halallah. Menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan. Itu orang dulu. Ini dapat dipahami bahwa orang-orang yang suka menyembunyikan ayat atau pilih-pilih ayat dapat dikatakan bagian dari bawaan atau sifat Bani Israel. Hadis di atas dapat diartikan pula dengan dan ceritakanlah tentang Bani Israel. Tidak apa-apa, bukan apa yang datang dari Bani Israel, tapi tentang Bani Israel. Enggak apa-apa cerita tentang Bani Israel, karena kalimat hadithu an itu bisa diartikan tentang. Ceritakan tentang Bani Israel, enggak apa-apa. Apa yang diceritakan? Ya kata Al-Quran bagaimana sifat-sifat Bani Israel. Ada yang membangkang, ada yang mempermainkan ayat, ada yang menghapuskan sekian banyak ayat, ada yang membuat ayat baru. Itu kitab Tilmud itu, yang dulunya Taurat sekarang menjadi Tilmud. Itu di dalam Tilmud disebutkan Tuhan menciptakan alam dulu, setelah itu ditinggal. Untuk pengelolaannya diserahkan kepada manusia. Kini Tuhan sudah pensiun.
nggak lagi berbuat, nggak lagi berfungsi. La haula wala quwata illa billah. Itu dalam kitab Tilmud ada. Dulu saya pelajari, ada Al-Ahdul Jadid, Al-Qadim, ada Tilmud. Hadis di atas dapat diartikan pula dengan ceritakanlah tentang Bani Israel, tidak apa-apa. Hal ini telah Allah terangkan dalam sejumlah ayat apa yang telah dialami Bani Israel sejak zaman dahulu hingga saat ini. Azan dulu ya. Belum ya. Jadi insyaallah sekarang kita dengarkan azan dan ngaji teruskan. Nanti ya jam 8:15, jam 8:10 baru kita sholat. Sebab sholat beberapa waktu setelah azan isya itu tidak termasuk lambat. Beda dengan sholat maghrib mepet waktunya, sholat subuh mepet. Kalau sholat isya, Rasulullah dilihat sahabat berada di rumah, sudah azan isya nggak keluar dari rumah. Sampai di antara sahabat ada yang sudah begini, ada yang sudah bertahan ke sana, kasih ngantuk. Dibiarkan Rasulullah. Setelahnya larut malam, Rasulullah keluar dari rumah menuju masjid dan beliau bersabda, "Aqimis shalah." Silahkan berdiri seseorang untuk mengatakan qad qamatis shalah. Lalu Rasul salat, selesai salat isya yang sudah larut malam, beliau menegaskan, "Laula an asyqa ala ummati." Kalau sekiranya aku tidak takut memberatkan umatku, sungguh ini adalah waktunya salat isya. Jadi tidak masalah kalau salat isya agak lambat ya. Silahkan muadzin azan dulu. Kalau tidak ada azan, ada yang nunggu soalnya, ada yang nunggu azan dari Al-Murabbi. Studi terjemah yang ada tadi firman Allah wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila diterjemahkan dengan dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Makna asal dari kalimat adalah janganlah kamu membeli, wala tashtaru janganlah kamu membeli, bi ayati dengan ayat-ayatku, samanan qalila harga yang sedikit. Itu asli atau asal dari terjemah. Allah menggunakan kata tashtaru yang berarti membeli. Penggunaan kata ini mengandung isyarat bahwa mereka telah mengeluarkan apa yang telah mereka pelihara untuk mendapatkan yang lain. Kita kan membeli dengan uang. Uang kan dijaga, dipelihara. Bahkan sampai ada orang yang bingung nyimpan uangnya. Disimpan di bank, harganya bisa hancur karena inflasi. Disimpan di rumah, takut dicuri lagi. Terus gimana? Bingunglah. Banyak orang seperti itu. Udahlah tukerin kepada emas aja, harus nyewa juga tempatnya, digadaikan banyak harus. Nah ini atau dititipkan ya. Nah ini adalah memberi makna bahwa orang-orang Yahudi atau orang-orang yang sejenis Yahudi sudah mendapatkan karunia dari Allah berupa iman. Iman kepada ayat-ayat Allah. Tetapi karena ada daya tarik duniawi, maka mereka rela menghilangkan keimanan demi meraih keduniaan. Padahal karunia yang paling besar adalah iman terbawa sampai hari akhirat. Sementara harta bagaimanapun banyaknya sebentar saja akan ditinggal dengan kematian atau hartanya hancur. Tapi keimanan ini kan akan terbawa sampai di akhirat. Dan Allah memberi nikmat iman kepada kita tanpa usaha sebelumnya.
Beda dengan kalau mendapatkan uang ada kerja. Kita mendapatkan nikmat iman ini pembimbing utama untuk dapat memanfaatkan akal, memanfaatkan perasaan, memanfaatkan jasad sehingga berguna buat masa mendatang. Sementara kalau harta tentunya bisa hancur, bisa hilang. Entah memang tenggelam ikut pesawat yang jatuh, atau kebakaran, atau terbawa banjir dan lain sebagainya. Dan kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang meraih nikmat iman. Allah, ini kenikmatan yang tidak bisa kita anggap enteng, karena keimanan ini adalah tidak terbatas nilainya. Pemeliharaan agar iman ini terpelihara juga, kita jangan ngitung-ngitung lah. Mau qiyamul lail, bangun jam 1, menjaga nikmat iman. Duh, kalau sekarang jam 1 bangun, besok kerja terganggu. Itu dihitung-hitung tuh, sehingga akhirnya tidur lagi. Kata setan, ini anak bapak, kata setan. Iya, sebab ketika seorang terbangun di tengah malam, setan segera mendekat. Masih malam, nggak usah bangun dulu lah, masih malam. Langsung berbisik dalam hati, oh masih malam, udah tidur lagi aja. Kata setan, sukses aku, menang aku. Kemudian terbangun lagi jam 2, setan segera mendekat. Masih malam, tidurlah. Nah itulah begitu terusnya. Nah kita berharap, karena ingin terpelihara nikmat iman kita, jangan hitung-hitung. Mau memanfaatkan waktu, memanfaatkan jasad, memanfaatkan harta, jangan hitung-hitungan. Iman ini tidak ada hitungannya, tidak terukur. Tashtaru artinya membeli. Penggunaan kata ini mengandung isyarat bahwa mereka telah mengeluarkan apa yang telah mereka pelihara untuk mendapatkan yang lainnya. Dipelihara sekian lama, dikeluarkan. Dan ternyata mereka mengeluarkan hal yang mereka pelihara demi meraih apa yang tidak berharga ternyata. Sebab harta bagaimanapun kalau dibandingkan dengan iman gak ada apa-apanya. Jabatan gak ada apa-apanya. Kalimat ini mengandung teguran yang sangat keras sekaligus cemoohan atas kebodohan yang tidak mereka sadari, karena mereka menempati tempat yang sangat hina hingga tidak dapat mengetahui mana yang berharga dan mana yang tidak bernilai. Antara iman dengan harta, antara iman dengan jabatan, mereka tidak bisa membedakan. Bodoh banget ya. Itulah orang yang meninggalkan nikmat iman itu orang-orang yang bodoh. Makanya Al-Quran menyebutkannya jahiliyah. Untuk ngitung angka mah pinter mereka, ngitung duit pinter mereka, tapi membanding-bandingkan antara harta dengan iman tidak mereka tahu. Itulah kebodohan. Satu ilustrasi, seorang ayah membeli mobil mewah untuk anak kesayangannya. Lalu anaknya ingin menukarkan mobil tersebut dengan sebuah sepeda milik temannya. Kita dapat membayangkan bagaimana sikap seorang ayah jika mendapati anaknya sedang menukar mobil mewah tersebut dengan sepeda. Perumpamaan ini ukuran tidak jadikan ukuran lah gitu ya, tidak dapat jadikan ukuran. Tetapi studi pendekatan kepada kehidupan orang yang menukar ayat yang merupakan jalan hidup menuju akhirat dengan kenikmatan sejenak yang merupakan kebahagiaan atau bagian kecil dari kehidupan dunia. Jadi kalimat dalam ayat ini mengingatkan betapa bodohnya orang yang meninggalkan petunjuk Allah akibat tergiur dengan kenikmatan sesaat. Kemudian biayati, dengan ayat-ayatku, jamak banyak ya. Pada saat mereka tergiur dengan barang yang sangat murah dan rendah, mereka korbankan semua karunia yang sangat mulia tak terhingga. Kalimat ini semakin membuktikan kedudukan mereka yang sangat hina karena tidak dapat membedakan antara dua hal yang sangat jelas perbedaannya. Fikih ayat. Secara historis, ayat ini ditujukan kepada Bani Israel. Secara historis ya.
Namun kandungan ayat tersebut adalah hidayah bagi semua manusia, terutama para pembaca Al-Quran. Bani Israilnya nggak baca. Jadi kalau kita membaca dalam Al-Quran ayat-ayat yang berbicara tentang kisah, jangan membayang-bayangkan cerita lamanya, tapi apa petunjuknya buat kita. Semuanya ayat itu kan hudan lil muttaqin, hudan linas, semua ayat. Bahkan kalau kita kembali kepada bahasan awal Al-Baqarah, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apabila waqaf di la raiba fihi, maka hudan lil muttaqin semua. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk itu semua kitab, lahir dan batinnya, sedikit dan banyaknya, itu hudan lil muttaqin semuanya, luar dan dalamnya. Tapi kalau kita berhenti, dzalikal kitabul la raib, berhenti di situ, fihi hudan lil muttaqin. Apa maknanya? Itulah Alkitab, tiada keraguan. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi yang bertakwa. Di dalamnya ya. Berarti dengan dua bacaan, berhenti di la raib dengan berhenti di la raiba fihi, punya makna yang saling mendukung. Ketika kita berhenti, dzalikal kitabul la raib, kita didorong untuk menggali petunjuk di dalamnya, karena kata Al-Quran fihi hudan muttaqin, di dalamnya terdapat petunjuk bagi yang bertakwa. Tapi kalau kita berhenti, dzalikal kitabul la raiba fihi, itulah kitab tiada keraguan di dalamnya, semuanya itu hudan lil muttaqin. Jadi luar dan dalamnya hudan lil muttaqin. Nah, apalagi sekarang kita temukan satu ayat hudan lil muttaqin, termasuk ayat berbicara tentang Bani Israel. Di situ ada hudan linnas, ada hudan lil muttaqin. Makanya ketika kita membaca ayat yang berkaitan dengan kisah, jangan seperti membaca sejarah atau nonton sinetron. Enggak. Al-Quran ini hidayah semuanya. Ayat ini mengingatkan umat Nabi Muhammad SAW tentang perintah agar beriman kepada semua kitab yang telah Allah turunkan. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Berimanlah kamu kepada kita, kepada apa yang diturunkan kepadamu, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, kan gitu. Yaitu lima ma'akum, yang ada pada dirimu. Jadi kita diperintah untuk beriman kepada semua kitab. Kenapa? Karena semua kitab turun dari Allah, otomatis benar semuanya. Bila ada yang bertentangan, pasti ada yang palsu salah satunya. Untuk membuktikan mana yang benar, kita lihat Al-Quran sama di seluruh dunia, dibaca di seluruh dunia, dan bacaannya tidak pernah berhenti, tulisannya sama, bacaannya sama. Itu membuktikan kebenaran Al-Quran. Jadi kalau begitu, yang berseberangan dengan Al-Quran, itulah yang palsu. Sebab semua kitab yang turun dari sumber yang sama pasti saling menguatkan antara satu dengan lainnya. Jika ditemukan ada yang berlawanan, maka dapat dipastikan bahwa salah satunya adalah tidak sesuai dengan aslinya. Pada saat Al-Quran diturunkan, masih ada orang yang memelihara ajaran-ajaran yang turun sebelumnya, yaitu ajaran yang dibawa para nabi melalui kitab Taurat dan Injil. Dan mereka pun menunggu kedatangan nabi terakhir yang telah disebutkan dalam kitab sebelumnya. Namun setelahnya datang Nabi Muhammad SAW dan terbukti bahwa beliau itu bukan dari kelompok mereka, maka mereka pun berubah sikap dan menentang ajaran yang dibawa, meski mereka telah mengakui hakikat Nabi Muhammad SAW berdasarkan apa yang telah mereka baca dari kitab yang mereka pelajari sebelumnya. Saya lewat nih ya, pelajaran apa dari semuanya itu. Ini terlalu panjang nih bahasan saya nih, ternyata satu ayat ini. Wah, tuh masih panjang. Oh iya, baiklah. Yang patut kita pelajari, gejala-gejala apa dari sini,
Meski kondisi ini hanya ditemukan di tengah-tengah masyarakat luar, dan tetapi gejala-gejalanya masih banyak. Jadi tadi itu adalah bimbingan buat kita bahwa ketika Nabi Muhammad lahir di tengah-tengah mereka, bukan dari golongan mereka, mereka tidak sanggup menerimanya. Di kita suka banyak yang begitu. Kan? Ini pelajaran buat kita nih, bukan cerita lama nih. Makanya saya ambil pelajaran dari ayat ini apa? Gejala-gejala tersebut dapat kita ketahui melalui fenomena di masyarakat berpendidikan yang kita saksikan saat ini, antara lain sebagai berikut. Fenomena taklid. Suatu kelompok masyarakat yang telah berpegang dengan satu hasil kajian fikih Islam yang secara turun-temurun telah menjadi pegangan mereka, dan mereka berkeyakinan bahwa tiada fikih yang lebih kuat daripada fikih ini karena terbukti menggunakan nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Dengan kemajuan sains dan teknologi, maka peluang kajian Islam itu kan dari sumber aslinya semakin mudah sekarang ini. Kalau dulu memang susah. Dulu kalau ada seorang ulama berkata ini ayatnya, ini hadisnya, ini hadis ini sahih, ini dhaif, semuanya oh ini sahih ya, oh ini dhaif, sudah selesai. Tapi kalau sekarang, benar enggak apa yang dia katakan sahih itu sahih? Benar enggak apa yang dia katakan itu dhaif? Sekarang bisa ditelusuri gampang sekarang dengan teknologi ini. Makanya bermunculan sekarang pandangan-pandangan yang kritis. Oh, kata kiai kemarin itu sahih, ternyata dhaif. Yang kata kemarin kiai itu dhaif, ternyata sahih. Sekarang bisa bermunculan. Nah, ketika muncul kritikan atau muncul pandangan bukan dari kiai mereka, nanti dulu. Itu sebetulnya gaya dan watak Bani Israel dulu. Kan gitu dulu. Ini Muhammad bukan dari turunan Ishak, enggak, bukan golongan kita. Itulah pelajaran dari ayat ini buat kita sekarang misalnya. Panjanglah, itu secara ringkasnya sajalah. Kemudian fenomena kedua, fenomena doktrin. Ada kelompok yang bergerak dalam bidang pembinaan umat. Kelompok tersebut senantiasa berpegang kepada pemikiran yang diturunkan para pimpinannya dan para pendahulunya. Mereka berkeyakinan bahwa pemikiran yang mereka terima benar-benar berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, sebab pemikiran tersebut datang dari para tokoh ulama yang mereka kenal sebagai alumni perguruan tinggi Islam dalam dan luar negeri. Setelahnya berlalu beberapa waktu, maka ditemukanlah ada pemahaman lain yang berbeda, bahkan dipandang berlawanan dengan pemikiran yang telah mereka pandang sebagai prinsip. Setelah dilakukan studi banding, ternyata pandangan yang lain itu berdasarkan kepada argumentasi yang lebih kuat, baik dalil naqli ataupun akli, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dalam pemahamannya. Kondisi ini menempatkan para pemimpin dalam posisi sulit yang memaksanya untuk menetapkan pilihan apakah mereka akan mengambil yang lebih meyakinkan atau akan mempertahankan pemikiran lama yang terbukti lemah dan tidak meyakinkan. Jika mengambil pilihan lama, maka mereka dituntut untuk membelanya dengan susah payah demi memelihara tradisi. Jika mereka ragu untuk memilih yang lebih meyakinkan, maka hal itu disebabkan karena pandangan yang kuat itu datang dari pihak lain. Kan gitu. Karena yang benar itu datang dari pihak turunan Ismail, nanti dulu dah. Kalau datangnya dari turunan Ishak, kita terima. Berarti kisah tentang Bani Israel menolak ajaran Nabi Muhammad karena atas dasar keturunan atau atas dasar kelompok ini Kirang 10 aja Pak. Ya, ini Allah membuktikan bahwa memang mereka membimbing kita agar tidak salah pengambilan. Ya, sesuai dengan tadi juga, bahkan tadinya mau sebelum 1/4 ya. Tapi ini sudah lewat kurang 10 ya. Kita cukupkan sampai di sini, dan insya Allah lain kesempatan bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan bulan Februari saya bisa hadir lagi. Iya, insya Allah.
Baik, saya cukupkan. Subhanakallah bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.